Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Star Embracing Swordmaster. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Red Path atau Jalan Merah adalah salah satu jalan kehormatan melalui pertempuran berdarah, di mana anak laki-laki itu telah menyusuri jalan tersebut tanpa menyadarinya. Langkah demi langkah terus dia lakukan, bahkan dia sendiri tidak sadar jika dia telah melangkah keluar dari gang belakang untuk menggapai mimpinya. Sekarang, anak laki-laki itu telah berjalan mengarah ke bintang yang bersinar tersebut, sebuah jalan untuk mendapatkan kehormatannya. Peter mengatakan, Vlad, pelayan dari keluarga Bayezid, baguslah kalau dia datang ke tempat ini dengan penuh kebanggaan. Peter ingin supaya Vlad menggenggam ikrar atau sumpah seorang Swordmaster di tangan kirinya dengan sepenuh hatinya. Peter mengatakan dirinya akan mengatakan sumpah seorang Swordmaster dan Vlad harus mengukir kalimat ini di dalam hatinya. Seorang Swordmaster harus selalu bisa melihat dunia yang penuh dengan kemungkinan. Itu adalah ikrar pertama seorang Swordmaster. Meski anak laki-laki ini telah bertemu dengan mereka sebagai musuh, tapi mereka harus melindungi kemungkinan yang dipegang anak tersebut. Oleh karena itulah, tugas pasti yang harus dilakukan oleh seorang kesatria adalah untuk melindungi masa depan generasi berikutnya. Seorang kesatria akan selalu mendengarkan isi hati nurani mereka. Itulah ikrar kedua seorang Swordmaster. Di suatu tempat yang tertutupi oleh kabut, kesatria harus mengerahkan segalanya yang dia miliki dan mempertaruhkan segalanya. Jika dia berada di suatu tempat yang sudah seharusnya ditempati, maka dia tidak boleh ragu jika waktunya sudah tiba. Hanya dengan mendengarkan suara hatinya sendirilah yang bisa menentukan apa yang akan dilakukan tanpa penyesalan. Seorang Swordmaster harus selalu menjaga jalan kehormatannya. Itu adalah sumpah terakhir seorang Swordmaster. Seorang kesatria harus selalu menatap ke atas agar mereka dihormati orang lain, agar bisa menjadi kesatria terhormat sesuai dengan keinginan mereka tanpa adanya rasa malu sedikit pun. Peter mengatakan, Flood of Suara, dirinya ingin agar dia bersumpah di hadapan pedangnya dan juga sumpah seorang kesatria. Anak laki-laki yang selalu mencari kemungkinan untuk menjadi pedang yang tidak ada rumbainya, bersama dengan anak perempuan berambut merah yang berdiri di sampingnya bisa menjadi kesaksian terhadap hal itu. Walaupun anak laki-laki itu menjalani kehidupan di lingkungan kumuh gang belakang, tapi anak itu selalu berpegang teguh pada apa yang benar. Kesatria yang melindungi senyum mawar merah juga bisa memberikan kesaksian terhadap kesungguhannya itu. Karena anak laki-laki itu selalu menatap ke arah bintang, dia bisa terus bergerak maju bersama dengan harapan yang digenggam olehnya. Bersama dengan itu juga, ada sesuatu yang selalu dia jaga tanpa dirinya sadari, dan dia melakukan segalanya yang bisa dia lakukan demi menjaganya. Pedang tanpa hiasan yang telah lama berjuang bersama dengannya juga akan menjadi saksi atas semua perjuangan anak laki-laki itu. Vlad berkata, saya bersumpah kepada Anda dan juga sumpah Swordmaster jika saya akan memberikan segalanya untuk bisa menjaga ikrar ini. Peter mengatakan dirinya Peter Bayezid selaku pemimpin keluarga Bayezid telah mengakui semua prestasinya dan memberikannya sebuah kehormatan. Vlad memang adalah seorang pelayan saat sebelum berlutut di hadapannya, tapi sekarang dia telah diangkat menjadi seorang kesatria keluarga Bayezid. Vlad of Suara, seorang kesatria muda yang diakui oleh Nona Alicia, dia juga telah melindungi nyawa anak-anak yang diberkahi oleh Santrosino. Bahkan, dia juga telah berjuang dalam pertempuran berdarah melawan darah biru Lindblom dan juga menyelamatkan kehormatan wilayah utara. Sekarang ini, seorang kesatria muda yang dijuluki sebagai Defender of Children telah diakui semua kesatria keluarga Bayezid. Anak laki-laki yang berasal dari bukan apa-apa telah berhasil membuktikan dirinya dengan semangatnya sendiri. Itu adalah sesuatu yang disaksikan oleh semua bintang yang berkumpul di tempat ini dan sudah waktunya baginya untuk mendapatkannya. Pria misterius mengatakan kerja bagus Tuan Vlad, dan itu tentunya membuat Vlad sangat terharu dengan hasil yang dirinya dapatkan selama ini. Sekarang kita berpindah ke sebuah wilayah yang telah ditaklukkan oleh Count Gaidar, yaitu Trinova. Count Sigmund mengatakan sekarang adalah waktunya untuk maju tanpa pikir panjang, tapi Godin mengatakan sekarang Paradox sedang membuat kekacauan. Sigmund mengatakan itulah sebabnya dirinya memutuskan untuk bergerak seperti para bangsawan lainnya lakukan, karena Alicia Heinel itu masih belum menikah. Sigmund mengatakan bagaimana bisa seorang wanita yang rapuh itu tetap bertahan di dunia yang berbahaya seperti ini sendirian.
Sigmund mengatakan dirinya kali ini ingin agar Godin ikut terlibat dan menyelesaikannya secara cepat. Godin mengatakan kalau begitu silakan saja katakan apa yang harus dirinya lakukan pada wilayah Deirmar. Sigmund mengatakan pergilah ke Deirmar bersama dengan anaknya karena dirinya ingin agar dia mendapatkan penilaian yang bagus dari tempat itu. Godin tentunya berpikir kali ini dia hanya ingin melakukan penilaian dan bukan perang kekejaman seperti biasanya. Sigmund mengatakan dirinya selalu percaya padanya kalau dia tidak akan pernah mengecewakannya dan Godin mengatakan dirinya akan melakukannya semaksimal mungkin. Sekarang kita berpindah lagi ke Sturma, di mana Peter mengatakan dirinya telah menempatkan anak itu pada posisi yang dia inginkan. Joseph tentunya berterima kasih atas pertimbangannya dan Peter mengatakan anak itu memang pantas untuk mendapatkannya. Peter memberitahu jika sebentar lagi, para lord dari utara akan mengadakan pertemuan yang dimana semuanya akan berkumpul dan Joseph menanyakan kenapa mendadak. Joseph heran kenapa pertemuan besar yang tidak pernah diadakan lebih dari 10 tahun tiba-tiba diadakan dalam waktu yang dekat padahal tidak ada tanda-tanda kalau akan diagendakan lagi. Joseph berpikir apakah hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menerima kabarnya atau mungkinkah karena itu terlalu mendadak sampai tidak ada yang sadar. Peter mengatakan dirinya mau agar Joseph duduk di samping Lord Heinal, yaitu Alicia Heinal, saat pertemuan berlangsung dan itu membuat Joseph terkejut. Peter mengatakan keluarga Heinal mendapatkan keuntungan dari wilayah utara dan juga pusat dengan saling menjaga hubungan selama waktu yang lama, jadi dirinya rasa sekarang sudah saatnya bagi mereka untuk membuat keputusan. Peter mengatakan entah apakah mereka akan menjadi gerbang bagi wilayah utara atau apakah mereka akan menjadi wilayah pusat yang ditinggalkan, waktu mereka tidak akan banyak. Semakin lama Deirmar menundanya, maka kemungkinan besar mereka akan menjadi makanan bagi wilayah barat. Peter mengatakan jika era perdamaian akan segera berakhir dan sekarang adalah waktunya bagi orang-orang itu untuk bersatu agar bisa bertahan. Kali ini, Deirmar yang biasanya netral harus membuat keputusan yang tegas untuk berada di mana dan Joseph menanyakan apakah ada kemungkinan jika dia memilih wilayah utara. Peter mengatakan dirinya tahu kalau dia memiliki kemampuan hebat untuk memastikan agar Deirmar membuat keputusan itu. Peter mengatakan dirinya akan memberikannya bantuan penuh padanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan wilayah Deirmar. Oleh karena itu, dirinya kali ini akan mempercayainya sebagai perwakilan dari keluarga Bayezid dan mendapatkan Deirmar agar memihak kepada mereka. Setelah memberikan Joseph dukungan penuh untuk bersinar, Peter tampaknya memandang ke arah keluar jendela. Dalam pikirannya Peter, karena Joseph terlahir tanpa memiliki taring yang tajam, maka dia harus berjuang untuk bisa bertahan hidup. Peter sangat bergantung pada hal ini, meskipun keluarga Heinal bukanlah satu-satunya hal yang akan mempengaruhi mereka. Namun jika semakin lama dirinya membuat keputusan, maka semakin tinggi pula kemungkinan keluarga Bayezid ini akan menumpahkan darah. Oleh karena itu, Peter harus menghentikan ini di generasinya dan mengakhiri siklus pertarungan tidak berujung yang seperti kutukan ini. Sekarang ini, Vlad menanyakan apakah ini adalah pemandangan yang dia ingin tunjukkan padanya dan Lamun mengatakan setidaknya dia harus tahu tempat indah ini. Lamun mengatakan jika dinding kastil ini terlihat lebih merah saat ini dibandingkan waktu-waktu lainnya. Lamun memberitahu jika benteng Sturma telah bertahan melawan waktu dengan meminum darah musuh dan juga darah dari keluarga Bayezid sendiri. Lamun mengatakan jika darah penting untuk melindungi sesuatu, jadi jangan berpikir untuk melakukan sesuatu tanpa harus berkorban. Bagi Lamun, seorang kesatria adalah seseorang yang telah menjanjikan darahnya sendiri dengan lapang hati saat waktunya telah tiba. Suatu saat nanti ketika waktunya sudah tiba, dia juga harus menjanjikan darahnya itu dan Vlad mengatakan dirinya mengerti. Lamun mengatakan jika namanya adalah Lamun, tapi Vlad mengatakan apa maksudnya barusan itu. Lamun mengatakan bukankah sampai sekarang dia masih belum tahu namanya, jadi sekarang dia sudah boleh memanggilnya sebagai Tuan Lamun. Lamun mengatakan agar dia mengambil ini, tapi Vlad menanyakan apa itu, dan Lamun mengatakan ini adalah ganti rugi karena telah merusak armornya. Vlad tentunya mengatakan apakah dia pikir bisa membayar armornya yang terbuat dari kulit Grey Orc dengan 1 koin tembaga berkarat ini. Lamun mengatakan jika koin itu lebih berharga dari apa yang dia pikirkan, jadi saat sudah waktunya tiba, dia pasti akan menyadari nilai sesungguhnya dari koin itu. Lamun menanyakan apakah dia sudah menerima misi pertamanya saat diberi gelar kesatria, dan Vlad mengatakan itu benar karena dirinya akan berangkat besok. Lamun mengatakan saat situasinya sudah mulai terkendali, dirinya ingin agar Vlad mampir ke rumahnya.
Vlad mengatakan akan dirinya lakukan, tapi saat dirinya ke sana, dirinya hanya akan mengambil sisa bayaran yang kurang. Lamun mengatakan kalau begitu datanglah kapan saja, karena dirinya akan selalu menerima kunjungannya. Lamun kemudian menjulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Vlad, tapi Vlad hanya berdiam diri mematung di sana. Lamun menanyakan apakah dia tidak mau menjabat tangan Pak Dua ini, padahal mereka berdua sudah melakukan pertarungan melawan naga itu bersama. Hari itu, Vlad menyadari jika Lamun sudah mulai mengakuinya sebagai seorang kesatria dan tidak meremehkannya lagi seperti ketika pertama kali mereka bertemu. Vlad mengatakan kalau begitu dirinya juga senang bisa berkenalan dengannya dan dirinya berterima kasih atas semua yang sudah dia ajarkan padanya. Sekarang kita berpindah ke wilayah Deirmar, di mana Alicia sangat khawatir sebab sudah sebulan sejak dirinya mengirimkan surat, tapi masih belum ada kabar seseorang akan datang. Duncan mengatakan agar Nona Alicia lebih bersabar lagi, karena hanya dengan bersiap pada situasi terburuk, maka mereka bisa bersiap untuk melakukan tindakan. Alicia menanyakan apakah sebaiknya dirinya mengikuti apa yang dituliskan oleh Kon Gaidar dalam suratnya untuk menikah dengan putra sulungnya, tapi Duncan tidak bisa berkata apa-apa. Alicia menanyakan sekali lagi, apakah menurutnya sebaiknya dirinya menikah dan menjadi satu keluarga dengan orang barbar itu. Duncan tentunya mengatakan sepertinya dirinya tadi sudah membuat kesalahan dalam memilih kata-katanya. Alicia mengatakan jika tubuhnya masih bergetar karena amarahnya, sebab tawaran surat pernikahan itu seperti keputusan sepihak dan tidak menghormati mereka sama sekali. Dalam surat itu juga hanya berisikan kata-kata indah saja, tapi tidak ada janji masa depan Heinal akan menjadi seperti apa, bahkan mereka seperti ingin mengambil Deirmar darinya. Alicia mengatakan jika semua orang yang mencoba untuk berada di dekatnya adalah seorang pencuri yang ingin mengambil segalanya darinya. Duncan mengatakan Nona tidak perlu khawatir karena kesempatan mereka untuk bangkit akan datang seiring berjalannya dengan waktu. Alicia mengatakan perkataannya itu memang ada benarnya, jadi mereka harus terus mencobanya sampai kesempatan itu datang. Namun tetap saja, Alicia heran kenapa tidak ada reaksi dari keluarga Bayezid. Apakah sesulit itu untuk mengirimkan seorang kesatria kemari? Duncan mengatakan mereka mungkin sudah mempertimbangkan semua hal, jadi mereka pasti paham dengan keuntungan geografis yang dimiliki oleh Deirmar. Meskipun begitu, satu-satunya yang dirinya khawatirkan adalah, namun perkataan Duncan langsung terpotong karena adanya utusan dari Kon Gaidar yang telah sampai ke wilayah mereka. Alicia mengatakan mereka buru-buru sekali untuk datang kemari, padahal dirinya sendiri masih belum memberikan balasannya. Duncan mengatakan dirinya akan mencoba untuk mengulur waktu pertemuannya sampai besok, jadi dirinya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengulur waktu. Duncan mengatakan agar Nona Alicia mempersiapkan dirinya, karena elang yang lapar tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Penerus Kon Gaidar, yaitu Istvan Gaidar, dia mengatakan jika kota ini terlihat sangat tua dan tidak menarik sama sekali. Godin mengatakan Deirmar sedari dulu memang tidak pernah berubah, karena mereka lebih mementingkan diplomasi daripada perang. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk bertani daripada berdagang, tapi Istvan mengatakan itu berarti mereka adalah orang-orang yang membosankan. Istvan menanyakan bukankah dirinya tidak perlu melakukan apapun, tapi Godin mengatakan setidaknya dia harus memperkenalkan dirinya. Istvan menanyakan kenapa dirinya harus melakukannya, dan Godin mengatakan jika dia harus bersikap seolah-olah tertarik dan berbincang-bincang dengan mereka. Istvan mengatakan dirinya tidak suka melakukan sesuatu seperti ini, dan dirinya membenci melakukan pekerjaan apapun. Godin mengatakan dia harus melaksanakan kewajibannya yang terikat dengan darah keturunannya itu. Istvan mengatakan ayahnya selalu bilang, ambillah jika menginginkannya, tapi kenapa sekarang dia malah melakukan pekerjaan serumit ini? Istvan mengatakan apakah mereka tidak bisa melakukan seperti yang biasanya, tapi Godin mengatakan jika wilayah utara tidak pernah gagal melindungi milik mereka. Godin mengatakan jika wilayah barat selalu dikenal berhasil dalam mengambil sesuatu, tapi wilayah utara dikenal karena mereka selalu berhasil dalam melindungi sesuatu. Karena Kon Gaidar adalah pemimpin aliansi wilayah barat, sudah sewajarnya dia waspada dan mengambil langkah yang berbeda ketika pergi ke utara. Istvan mengatakan baiklah kalau begitu, karena Godin sampai ikut bersamanya, maka itu artinya ayahnya serius ingin mendapatkannya. Godin mengatakan jika dia tidak akan pernah menyesal setelah datang kemari, karena Alicia terkenal sangat cantik. Rumornya bahkan mengatakan jika Alicia tidak memiliki saingan, meski dibandingkan dengan semua wanita bangsawan di wilayah ini.
Mendengar soal itu, Isvan tentunya mengatakan apakah dia serius mengatakan itu, kalau begitu dirinya menjadi sangat bersemangat. Sekarang kita berpindah ke pusat kekaisaran yaitu Brigantes, lebih tepatnya kita berada di kediaman Dragonblood. Mircea yang telah kembali dari wilayah utara tentunya melapor pada ayahnya jika dirinya telah kembali dari misi penaklukan Lindblom. Tentu saja, orang yang sedang duduk di singgasana tersebut adalah Duke Dragonblood, yaitu Sarnus Dragulia. Dengan wajahnya yang sangat tua dan rambutnya yang putih, Sarnus mengatakan kalau begitu berikan laporannya. Mircea tentunya meminta maaf karena Lindblom telah berhasil dibunuh oleh kesatria wilayah utara, dan Sarnus menanyakan bagaimana bisa wilayah utara rendahan itu melakukannya. Mircea mengatakan meskipun begitu, perjalanannya kali ini tidaklah sia-sia karena dirinya telah menemukan seorang anak muda di wilayah utara. Mircea mengatakan dia adalah seorang naga muda yang belum membuka matanya, dan itu tentunya membuat Sarnus terkejut, tapi Mircea menanyakan apakah ayah pernah pergi ke wilayah utara. Sarnus mengatakan dirinya pernah mengunjungi segala tempat dan menghabiskan waktunya untuk menyebarkan benih-benih di benua ini. Sarnus mengatakan jika setiap benih penuh dengan kemungkinan, tidak ada yang tahu benih itu akan menjadi seperti apa, jadi dirinya tidak menyesal telah mendedikasikan hidupnya untuk pekerjaan itu. Sarnus menanyakan apakah hatinya bergetar setelah melihat anak itu, dan Mircea mengatakan itu benar, dan Sarnus menanyakan apa warnanya. Mircea mengatakan dia memiliki rambut emas serta mata biru seperti mereka, dan itu adalah warna yang diturunkan oleh darah keluarga Dragulia. Sarnus mengatakan karena serpihan naganya tidak bereaksi, tampaknya dia masih belum membuka matanya seperti yang dia katakan. Sarnus mengatakan pekerjaan menyebarkan benih adalah sesuatu yang berat, sama halnya dengan menunggu hasilnya yang tidak pasti akan datang kapan. Meskipun begitu, manusia terus-menerus melakukan hal yang sama, jadi begitulah cara dirinya bisa bertahan hidup sampai sejauh ini. Sarnus mengatakan dirinya ingin sekali bertemu dengan anak muda itu, dan sepertinya Sarnus bukanlah ras manusia, karena dia bisa kembali muda sesuka hatinya.